Halo adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya untuk kita beribadah. Mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Jesus loves me, yes I know. Jesus loves me, yes I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Jesus loves me, yes I know. Jesus loves me, yes I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke, sekarang Cici akan memberikan pengumuman. Pengumuman yang pertama, seperti biasa, hari Minggu kita akan melakukan ibadah bersama jam 1 siang. Untuk kelas Batita, ibadah akan dilakukan di YouTube Sekolah Minggu GKI Ampera. Linknya akan dibagikan ke grup WhatsApp GKI Sekolah Minggu. Dan untuk kelas kecil dan besar, ibadah akan dilakukan bersama-sama lewat aplikasi Zoom. Linknya juga akan dibagikan ke grup WhatsApp. Lalu pengumuman yang kedua, Kamis depan juga tetap ada ibadah persekutuan Kamis jam 6 sore di aplikasi YouTube. Oke, sekarang sudah tiba saatnya untuk adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian Tak Terukur Kasih-Mu, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa.
lipat tangannya, tutup mata ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau yang pimpin kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Kiranya Kau juga yang menyertai guru-guru yang menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Koko minta adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh pimpin kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengerti apa yang Engkau ajarkan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Koko akan memberitakan firman Tuhan tentang air bah surut. Tetapi sebelum masuk ke situ, Koko mau nanya nih, kalian masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Cis Hervi? Nah, Koko sekarang review sedikit ya dari minggu lalu. Jadi, pada waktu itu, Allah menyuruh Nuh beserta keluarganya untuk masuk dalam bahtera. Nuh juga diperintahkan untuk memilih 7 ekor pasang dari binatang dan burung-burung untuk ikut masuk ke dalam bahtera. Lalu, setelah itu, Nuh dan keluarganya beserta binatang-binatang yang ada masuk ke dalam bahtera. Lalu 7 hari kemudian, turunlah air dari langit. Allah membuka tingkap-tingkap langit, Allah membuka mata samudra, sehingga air itu terus bertambah hingga menutupi seluruh bumi. Nah, pada saat itu, Nuh pun tetap berada di dalam bahtera dan dia terombang-ambing di dalam air yang sangat luas ini. Dan airnya pun sudah melewati puncak gunung yang sangat tinggi. Dan Nuh pun terombang-ambing selama 150 hari. Nah, setelah itu apa terjadi lagi ya? Apa yang akan terjadi lagi? Kita mari bahas di firman Tuhan pada hari ini, yaitu air bah surut. Next. Nah, adik-adik, kita baca ayat pertama dulu ya. Koko baca ini. Maka Allah mengingatmu dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Nah, adik-adik, coba lebih perhatikan deh ayat pertama. Allah mengingatmu dan segala binatang liar dan segala ternak. Nah, itu seperti memberi kesan bahwa Allah itu pernah melupakan Nuh. Apakah itu benar adik-adik? Tentu tidak ya adik-adik. Di sini Allah ini ingin menegaskan, ingin memberitahu kepada kita bahwa Allah itu terus menyertai Nuh. Allah itu terus bersama-sama dengan Nuh. Allah sangat mengasihi Nuh. Sehingga Allah tidak akan meninggalkan umatnya sendiri. Walaupun pada waktu itu Allah murka terhadap umat manusia yang begitu besar dosanya.
Tapi di situ Allah mengakhiri murkanya. Dan Allah juga memberikan sukacita karena Allah berbelas kasih kepada umatnya. Makanya di sini juga tertulis ada menghukum dan pembebasan. Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Ada waktunya menghukum untuk membentuk kepribadian kita yang lebih baik lagi, yang lebih mau taat, yang lebih mau diajar lagi. Dan ada juga waktunya untuk pembebasan. Yaitu karena kita menerima belas kasihan dari Tuhan. Lalu next. Nah, bagian kiri ini ada gambar hujan ya adik-adik, dan di bagian kanan ada gambar awan yang bertiup angin. Lalu ada tulisan berkuasa atas segalanya. Nah, maksudnya apa adik-adik? Nah, di sini itu aku mau menjelaskan bahwa Allah itu besar. Allah itu berkuasa atas segalanya. Karena apa? Dia yang mampu membuat angin menghembus melalui bumi. Dia juga yang menghentikan hujan, dia juga menutup tingkat-tingkat langit yang pada waktu itu dia membukanya, dan dia juga menutup air mata samudra, sehingga air perlahan-lahan pun berkurang. Dan Tuhan Allah kita ini bisa mengendalikan itu. Kita sebagai umat manusia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ini membuktikan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa atas alam. Next. Nah, di sini bahwa perahu yang sudah terombang-ambing ini yang sudah lama sekali akhirnya terdampar di suatu pegunungan. Pegunungan itu adalah namanya Ararat. Nah, coba kita buka di Alkitab kita. Kita bacakan. Nah, dalam bulan ke-7, pada hari yang ke-17 terkandaslah Batra itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkurang air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Jadi semakin hari semakin berkurang, dan akhirnya sampai air itu turun dan puncak-puncak gunung pun terlihat ya. Yang awalnya tenggelam semuanya, lalu tiba-tiba air itu menurun hingga ke puncak gunung. Lalu setelah lewat 40 hari, Nuh ini juga ingin mengetahui air ini sudah surut sampai apa gitu. Lalu Nuh ini membuka jendela perahu dan melepaskan seekor burung gagak. Kita juga bisa lihat di ayat 7 sampai 8. Nah, di sini dikatakan bahwa firman Tuhan, lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Di sini Nuh melepaskan seekor burung gagak, lalu burung gagak itu pergi, lalu kembali, dan lalu pergi lagi, dan kembali lagi, karena burung gagak tidak mendapatkan tempat. Lalu kemudian next, Nuh ini melepaskan seekor burung merpati. Dan pada saat Nuh menunggu, burung merpati pun juga kembali lagi ke hadapan Nuh. Karena burung merpati juga belum mendapatkan tempat tinggalnya. Lalu pada 7 hari setelahnya, Nuh pun kembali lagi untuk melepaskan burung merpati.
Lalu saat pulang, tiba-tiba burung merpati ini membawa sesuatu. Next. Nah, burung merpati ini membawa daun sehelai zaitun. Daun sehelai zaitun ini. Nah, ini juga menunjukkan bahwa air yang tadinya ada sekitar di puncak pegunungan, itu sudah surut sampai ke pepohonan. Yaitu yang bukti dari burung merpati ini membawa sehelai daun zaitun. Nuh pun setelah 7 hari kemudian, Nuh pun juga melepaskan burung merpati itu lagi. Lalu burung merpati itu tidak kembali lagi kepada Nuh. Ini menunjukkan bahwa burung merpati sudah mendapatkan tempat tinggalnya. Lalu next. Kita baca di ayat 13. Dalam tahun ke-6, Ratu 1, dan bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu di atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Kita bisa lihat dalam gambar ini, kalau permukaan bumi itu sudah mulai kering ya, dari hari ke hari. Dan di ayat ke-14, dalam bulan kedua, pada hari yang ke-70 bulan itu, ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Next. Nah, di sini ada contoh gambar kalau bumi itu sudah kering. Lalu di ayat 15 dan ayat 16, walaupun bumi ini sudah kering, Nuh tetap mau bertindak sesuai dengan perkataan Tuhan. Nuh, walaupun bumi ini sudah kering, Nuh tidak keluar dari bahtera tersebut karena belum diperintahkan oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Nuh taat kepada Tuhan. Nah, di ayat 16 ini, 15 sampai 16, Tuhan memberikan petunjuk, memberikan firman kepada Nuh. Mari kita baca. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ayat 16, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Maka keluarlah mereka. Next. Nah, di sini mereka keluar. Di sana ada Nuh, ada istri Nuh, ada anak-anak Nuh, beserta dengan istri dari anak-anak Nuh. Next. Nah, di sini juga segala binatang yang bersama-sama dengan Nuh ini, yang di dalam bahtera, juga ikut keluar. Ada banyak sekali binatang yang keluar, seperti singa, kuda, keledai, dan unta. Dan banyak lagi. Nah, setelah keluar, Nuh di sini begitu mencintai Allah. Hal pertama yang dia lakukan adalah mendirikan mezbah untuk Allah. Dia begitu ingin mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah dengan membangun mezbah bagi Allah. Dan Nuh juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Allah. Persembahan itu diambilnya
binatang yang tidak haram, dan burung-burung. Lalu dia menyajikannya kepada Tuhan. Dan Tuhan pun berkenan. Mari kita lihat di ayat 21. Nah, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Di sini Tuhan sangat berkenan dalam persembahan yang diberikan oleh Nuh. Lalu Tuhan ini memberikan janji sukacita kepada Nuh bahwa aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Dan aku tak akan membinasakan lagi selagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Di sini Tuhan tidak ingin membinasakan umat manusia lagi, tidak ingin mengutuk bumi lagi, seperti yang dilakukan pada saat itu. Dan selama bumi masih ada, Tuhan juga memberikan banyak musim-musimnya, yaitu musim nabur, musim menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang, dan malam, yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Next. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita ini? Kita bisa ambil dari contoh teladan Nuh. Contoh teladan Nuh yang begitu taat, setia, lalu bersabar, serta bersyukur. Kita bisa mengikuti contoh teladannya yang selalu sabar untuk menunggu kehendak Tuhan, untuk menantikan pembebasan dari Tuhan, dan mendahulukan rasa syukur kita kepada Tuhan. Di sini saya dan adik-adik juga sekalian, kita seringkali menginginkan Tuhan untuk menjawab doa kita dengan cepat. Tanpa kita tahu bahwa Tuhan itu mempunyai tujuan, yaitu membentuk kepribadian kita, agar kita boleh lebih taat lagi, boleh lebih bersabar lagi, boleh lebih setia lagi dalam proses penantian. Dan semua itu kita juga boleh perlu ya mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan setiap harinya. Nah, adik-adik, sampai sini saja firman Tuhan pada hari ini. Koko minta untuk adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diajarkan firman Tuhan. Dan kami juga boleh mendapat contoh teladan dari-Mu untuk boleh terus bersabar, boleh taat, dan perlu pentingnya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.